Anda kembali menyaksikan Sergap. Pemirsa, warga membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Underpass Bekasi Timur saat dini hari. 3 remaja pelaku tawuran diamankan warga dengan barang bukti senjata tajam. Video amatir ini diambil warga saat dua kelompok remaja kedapatan akan tawuran di Jalan Underpass Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada dini hari. Dari rekaman terlihat salah satu kelompok membekali diri dengan berbagai jenis senjata tajam. Diduga tawuran ini dilakukan setelah kedua kelompok bersepakat di media sosial untuk tawuran. Warga setempat yang mengetahui kejadian ini langsung membubarkan kedua kelompok dan mengamankan 3 orang remaja yang sempat kabur ke arah Kalimalang. Dari tangan 3 pelaku ditemukan panah dan puluhan busur serta sebilah senjata tajam yang disimpan di semak-semak. Warga menyebut tawuran di lokasi sudah sangat meresahkan, terjadi hampir setiap Sabtu malam dan Minggu malam. Yang diamankan 3 orang, berjumlah 3 orang. Dia mau melakukan aksi tawuran di wilayah mana, Pak? Di wilayah Kalimalang, masih daerah Jaga Sampurna. Kalimalang. Itu mau janjian apa udah bentrok Pak tadi, Pak? Mereka sudah janji dan akan bentrok dengan seluruh warga yang lainnya. Bersama barang bukti, warga membawa ketiganya ke Mapolsek Bekasi Kota. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli, terutama di jam rawan, aksi tawuran dan tindakan kriminal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, pembunuhan istri yang dilakukan suaminya di Semarang, Jawa Tengah ternyata dipicu ucapan. Pelaku tersinggung saat diminta korban untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Pelaku berdalih masih dalam kondisi sakit. Andre ditangkap polisi tak lama setelah membunuh Indah, istrinya di rumah kos Sri Nindito, Ngemplak, Semongan, Semarang. Pelaku ditemukan dalam kondisi kebingungan karena tak memiliki tujuan pergi melarikan diri bersama 2 anaknya usai melakukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Andre mengakui selama ini menganggur sehingga istrinya selalu meminta bekerja. Sakit apa? Kepala pusing terus, Pak. Nah, kepalanya pusing. Iya. Karena pernah kecelakaan ya? Betul? Ya pernah. Kamu pusing penyebabnya apa? Hasil penyelidikan polisi, korban mengalami 5 luka akibat senjata tajam. Si istri ini kan kerja di konveksi. Ketika jam isoma, pulang dulu ke rumah untuk makan, untuk ngurusin lah suami, anak. Nah, ketika di rumah ini sempat tercetus. Melalui obrolan tadi itu yang saya sampaikan bahwa istri mengharapkan si suami ini kerjalah gitu. Nah, sementara suaminya ini alasannya tidak bisa karena saya sakit. Indah ditemukan warga tewas bersimbah darah setelah sempat berteriak meminta tolong. Warga mengetahui korban dianiaya Andre karena sebelumnya terlibat pertengkaran. Pelaku dan korban baru seminggu pulang ke Semarang setelah sebelumnya dari Magetan. Usai membunuh, Andre menjemput anaknya di rumah mertua dengan membawa pisau. Mbak Yuni nganu teriak-teriak, terus aku ikut teriak-teriak minta tolong, udah gitu toh. Soalnya aku sama gendong cucu sih, Mas. Sempat lihat pelaku keluar, Bu? Ya kalau keluar tahu. Bawa pisau itu ya, Mbak? Bawa saja. Sudah. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Seorang istri nekat naik kap mesin mobil saat memergoki suaminya bersama wanita lain di dalam mobil. Tak juga berhenti, mobil tersebut nyaris menjadi sasaran amuk massa. Seorang wanita nekat naik ke atas kap mesin mobil suaminya yang melaju di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Wanita ini emosi memergoki suaminya yang diduga membawa wanita lain di dalam mobil.
Sebelumnya sang istri sempat menghadang mobil dengan sepeda motornya, namun sang suami tak kunjung keluar. Mobil nyaris jadi sasaran amuk warga di lokasi. Diketok-ketok kacanya nggak mau keluar, dipukul-pukul pakai helm, nggak mau keluar juga. Lalu abang itu keluar dan orang itu gaduh. Kemudian abang itu mau maju, keretanya dipalangkan. Keretanya lagi tabrak bang. Habis ditabrak, kakak itu naik ke atas mobil. Kejadian ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Curiga kematiannya tidak wajar, makam bocah perempuan kelas 6 SD di Grobogan, Jawa Tengah dibongkar. Hasil visum didapati luka di tubuh, keluarga menduga korban tewas akibat dianiaya teman sekelasnya. Tim forensik Polda Jawa Tengah membongkar makam bocah perempuan kelas 6 SD di Desa Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Ini dilakukan setelah keluarga curiga ada kejanggalan dalam kematian korban. Terlebih hasil visum didapati luka lebam di bagian kaki, tangan, dan dada korban. Keluarga menduga korban dianiaya oleh 3 teman sekelasnya usai mengambil rapor di sekolah. Saat itu korban sempat mengeluh sakit dan mengalami demam tinggi. Korban tewas setibanya di Rumah Sakit Panti Rahayu, Purwodadi. Kita kan tidak menuduh satu salah satunya, cuman ingin tahu aja itu penyakit apa kekerasan. Nanti kan nunggu hasil otopsi dari dokter. Polisi menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kami telah memeriksa jenazah seorang anak perempuan ya dalam keadaan pembusukan karena sudah 24 hari dan kami periksa lengkap dan kita juga ambil sampel-sampel dari jaringan tubuhnya termasuk organ dalamnya untuk kita cari sebab kematian. Jika terbukti ada unsur penganiayaan, keluarga korban mendesak pelaku ditangkap dan diproses hukum. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Seorang rentenir ditemukan tewas di rumah kontrakan di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban tewas usai cekcok dan berduel dengan penghuni rumah yang tak terima ditagih utangnya oleh korban. Dua orang pria ini ditemukan warga bersimbah darah di salah satu rumah kontrakan di Jalan Haji Sahlan Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan. Salah satunya tewas, lainnya kritis setelah keduanya terlibat cekcok dan berduel di lokasi kejadian. Warga menyebut peristiwa berawal saat salah satu yang berprofesi sebagai rentenir datang menagih hutang pada penghuni rumah. Namun karena tak terima ditagih, penghuni emosi langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban tewas di lokasi kejadian langsung dievakuasi petugas ke RSUD Tangerang, sementara penghuni rumah kritis mendapat penanganan medis. Ya awalnya kan ada pihak kayak bank keliling gitu datang ke sini, terus tiba-tiba ya cekcok, terus ya langsung ribut lah di situ, terus yang itu ngeluarin senjata tajam yang tukang gorengan, ya madulah itu bacok-bacokan kayak gitu, terus. Lokasi kejadian diamankan petugas dengan memasang garis polisi. Polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Alami remblong, truk menabrak pembatas jalan dan berpindah jalur di flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Posisi truk yang melintang di badan jalan menyebabkan kemacetan. Kondisi truk melintang ke arah berlawanan menutup ruas jalan di flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Truk yang melaju dari arah Duren Sawit menuju Abdul Muiz mengalami remblong saat melintas di jalur menurun. Sopir hilang kendali menabrak pembatas jalan dan berpindah jalur. Beruntung truk tidak menabrak pengendara lainnya. Kecelakaan, remblong, anginnya habis. Anginnya habis, ya. Terus Daripada ngindarin mobil di depannya, langsung lawan arah aja. Lawan arah? Oh. Tapi tidak ada korban jiwa. Oh, dari mana ke mana itu, Bang? Dari arah timur mau ke arah sini, Manggarai. Manggarai ya? Oh, jadi pas turunan ini remnya blong terus pindah jalur. Iya. Peristiwa ini mengakibatkan antrian panjang kendaraan lain.
kecelakaan dalam penyelidikan Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan lansia di Timur Tengah, Utara, Nusa Tenggara Timur kehilangan uang 1 miliar lebih setelah dibujuk menjadi veteran. Para korban dijanjikan mendapatkan pensiunan sepanjang hidup. Lansia korban penipuan ini melaporkan Julius Besin ke kantor polisi karena menipu 52 warga. Pelaku menjanjikan korban sebagai veteran dan mendapat uang 2 juta rupiah per bulan. Namun para korban diminta membayar uang administrasi. Ada yang 30 juta, ada yang 25, ada yang 24, ada yang 22, ada yang 20 juta. Itu untuk apa itu? Untuk calon veteran. Kasus penipuan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Timur Tengah, Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Seorang janda dibunuh kekasih gelapnya lantaran tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Korban tewas meninggalkan 5 anak yang masih kecil. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap. Bantuannya 8 untuk jalan kuda,